Hai semuanya, di sini saya Gladys Adita Permadani dengan NIM 2405040 dengan mata kuliah Adat Hukum Melayu. Nah, pembahasan kali ini yaitu tentang teori-teori hubungan hukum adat dan agama, yaitu teori reflection in complexu, teori reseptif, teori reception a contrario, dan teori syncretisme. Silahkan disimak ya. Teori reception in complexu. Teori ini dari tokoh penggagas Van den Berg, sarjana Belanda pada abad ke-19. Arti teori ini menyatakan bahwa masyarakat pribumi yang memeluk agama tertentu otomatis tunduk pada hukum agama itu secara keseluruhan atau in complexu sama dengan secara utuh. Inti dari teori ini, masyarakat pribumi yang memeluk suatu agama otomatis mengikuti hukum agama tersebut dalam seluruh aspek kehidupannya, termasuk hukum perdata dan pidana. Artinya, ketika seseorang memeluk Islam, maka hukum Islam diterima secara keseluruhan atau in complexu. Contoh, dalam masyarakat Jawa yang sudah Islam, hukum perkawinan, waris dan perdata dianggap harus mengikuti hukum Islam, bukan hukum adat. Lanjut kita ke teori resepti yang diperkenalkan oleh tokoh Czesław Horgronje akhir abad ke-19. Arti dari teori ini, hukum agama tidak otomatis berlaku, tetapi baru berlaku kalau diterima oleh masyarakat adat. Jadi, yang utama adalah hukum adat, bukan hukum agama. Makna sederhananya, hukum adatlah yang utama. Hukum agama hanya berlaku jika diterima oleh adat. Lalu inti teorinya yang berlaku bagi masyarakat Indonesia adalah hukum adat, bukan hukum agama, kecuali hukum agama itu sudah diterima atau diresepsi oleh hukum adat. Penjelasannya, hukum Islam hanya berlaku jika diakui dan diterima oleh masyarakat adat. Jadi, adatlah yang menjadi hukum utama bagi masyarakat pribumi. Ini berarti kedudukan hukum adat lebih tinggi daripada hukum agama. Dan yang terakhir, teori ini digunakan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk membatasi pengaruh agama Islam. Adapun contohnya, jika masyarakat adat mengakui pembagian waris Islam, baru hukum Islam berlaku. Tetapi jika tidak diterima, maka tetap pakai hukum adat waris. Yang ketiga, ada teori reception a contrario yang diperkenalkan oleh tokoh Profesor Hazairi setelah kemerdekaan. Artinya, kebalikan dari teori reseptif, yaitu hukum agama justru yang berlaku, sedangkan hukum adat hanya boleh berlaku jika tidak bertentangan dengan agama. Makna sederhananya, hukum agama yang utama, adat boleh dipakai asal tidak melanggar agama. Tujuan teori ini dibuat, Hazairin ingin menghapus pengaruh teori reseptif yang dibuat oleh Belanda dan menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara beragama harus menjadikan hukum agama sebagai dasar moral dan hukum masyarakat. Adapun penjelasan sederhananya, jika seseorang beragama Islam, maka hukum Islam menjadi dasar utama kehidupannya. Hukum adat tetap bisa digunakan asal tidak bertentangan dengan ajaran agama. Jadi agama menempati posisi lebih tinggi daripada adat. Lanjut ke contoh. Dalam adat suatu daerah, anak angkat mendapatkan warisan sama seperti anak kandung. Namun dalam hukum Islam, anak angkat tidak otomatis mendapat warisan. Maka berdasarkan teori ini, yang dipakai adalah hukum Islam, karena adat tersebut bertentangan dengan agama. Baru kedudukan Islam dalam hukum nasional itu ada dua. Yang pertama, teori ini disesuaikan dengan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Baru ia menegaskan bahwa hukum nasional Indonesia harus menghormati nilai-nilai agama, bukan menyingkirkannya. Yang terakhir itu ada teori sinkretisme. Kata sinkretisme berasal dari kata synkretis yang berarti perpaduan atau pencampuran dua sistem kepercayaan atau budaya menjadi satu kesatuan yang baru. Jadi, teori sinkretisme ini menyatakan bahwa hukum adat dan hukum agama saling berpadu atau saling memengaruhi, sehingga melahirkan bentuk hukum baru yang khas, yaitu hukum adat yang berjiwa agama.
Lanjut ke ciri khas teori ini, yang pertama itu dia tidak menentang antara adat dan agama, melainkan mempersatukan keduanya. Yang kedua, menunjukkan sifat toleransi dan fleksibilitas hukum adat Indonesia, yang dimana makna singkatnya ini, adat dan agama saling menyatu dan melahirkan hukum yang khas Indonesia. Adapun penjelasan sederhananya yaitu supaya dipahami, dalam masyarakat Indonesia, adat dan agama tidak dipisahkan secara kaku. Yang kedua, berjalan bersama, saling menyesuaikan dan berpadu secara harmonis. Dan yang terakhir, dalam praktik hukum dan kebiasaan masyarakat yang mengandung nilai-nilai agama dan adat sekaligus. Contoh, yang pertama ada upacara pernikahan adat Melayu menggunakan tata cara Islam. Ada akad nikah, doa, dan hijab kabul. Tetapi juga tetap menjalankan tradisi adat seperti berinai dan pesta adat. Yang kedua ada upacara kematian di Jawa dilakukan dengan tahlilan atau ajaran Islam, tetapi masih disertai adat lokal seperti kenduri. Kesimpulannya yaitu teori sinkretisme menggambarkan bahwa hukum adat dan hukum agama di Indonesia tidak saling bertentangan, tetapi bercampur dan saling melengkapi sehingga membentuk sistem hukum yang khas dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Yang dimana teori reception in complexu ini menegaskan bahwa hukum agama berlaku sepenuhnya bagi pemeluknya dan adat mengikuti agama. Yang kedua, teori resepti justru kebalikannya. Hukum adatlah yang utama, sedangkan hukum agama hanya berlaku jika diterima oleh adat. Yang ketiga ada teori reception a contrario yang membalikkan pandangan resepsi, dengan menegaskan bahwa hukum agama harus menjadi dasar utama dan adat hanya boleh berlaku bila tidak bertentangan dengan ajaran agama. Yang keempat ada teori sinkretisme menggambarkan perpaduan antara hukum adat dan agama yang berjalan seimbang dan saling melengkapi dalam kehidupan masyarakat. Secara keseluruhan, teori-teori ini memperlihatkan bahwa hukum di Indonesia berkembang menuju harmoni antara nilai adat dan nilai agama yang mencerminkan kepribadian serta keagamaan bangsa Indonesia. Kesimpulan umum dari keempat teori ini yaitu di mana empat teori ini menggambarkan perkembangan hubungan antara hukum adat dan agama di Indonesia. Mulai dari masa kolonial yang menunjukkan adat atau resepti, hingga masa kemerdekaan yang menempatkan agama dan adat secara seimbang, atau reception a contrario dan sinkretisme. Dan pada akhirnya, hukum di Indonesia bertujuan untuk memadukan nilai-nilai adat dan agama sesuai dengan kepribadian bangsa.